disampaikan oleh Tuan Guru Profesor Haji Ustaz Abdul Somad LC DISI PSD. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang sedap makan malam. Makan malam pakai bakso. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah sedang puasa. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat, hati sehat, badan sehat, THR sudah cair. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Muara Enim. Bapak Bupati dalam hal ini diwakili oleh Bapak Camat, Kapolsek dan Ramil, Kelurahan Gelombang beserta jajaran, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadir juga bersama kami Ustadz Kemas Ali, Ustadz Takwa, dan para guru kita. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, murah rezeki, berkah ilmunya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita kumpul dalam rangka peringatan nuzul Quran. Quran itu turunnya siang apa malam? Malam. Tapi di Gelombang siang-siang sudah turun. Yang namanya peringatan itu tidak mesti siang atau malam, karena fungsi dari peringatan itu adalah fadzakir, ingat-ingatlah, inna fa'atiz zikra. Dengan peringatan nuzul Quran ini mudah-mudahan kita lebih mencintai Al-Quran. Nah, petang ini menjelang berbuka puasa, tadi Ustadz mengatakan Ustadz Somad akan buka puasa di jalan. Itu perlu saya luruskan. Buka puasa tidak boleh di jalan, nanti ditangkap Pak Kapolsek. Cara supaya kita mencintai Al-Quran ini ada lima cara. Kira-kira yang 5 ini bisa diingat? Belum saya sampaikan. Cara yang pertama adalah dengan cara membeli Al-Quran. Itu duluan. Karena kita tidak bisa membaca Al-Quran kalau tidak ada Al-Quran. Tapi masyarakat Gelombang ini bisa baca Quran tanpa melihat Quran. Betul? Bisa kita tes? Bisa katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil innaka laminal ala siratin tanzilal. Itu bisa. Itu yang hafal Pak Ustadz. Mudah-mudahan semua anak cucu kita hafal Quran. Amin ya rabbal. Jadi yang pertama, langkah paling bawah adalah membeli Al-Quran. Jangan sampai baca Quran titiknya 3, titik ba, yang 2 lagi ditambah rayap.
Quran yang akad nikah tahun 80 yang sampulnya sudah hilang, maka tolong beli Al-Quran. Budget beli baju baru 3 juta, baru sepatunya. Tapi beli Al-Quran. Kalau bisa Al-Quran yang isinya ada 5. Pertama, tulisan Quran. Kedua, tajwid merah, hijau, kuning, idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah, bila gunnah. Ketiga, di dalamnya ada makna kosakata. Ya ayyuha orang-orang alladzina yang amanu, beriman, kutiba, diwajibkan alaikum, bagi kamu as-siyam, puasa. 1, ada Quran. Kedua, tajwid. Ketiga, makna kosakata. Keempat, asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Kelima, ada terjemah dan tafsir Al-Quran. Mudah-mudahan setelah ini nanti kita pergi ke pasar pagi, berarti besok pagi, beli Al-Quran, hadiah terbaik anak ulang tahun, hadiah pernikahan Al-Quran. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar, seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran yang tak pernah dibaca sampai mati tunai. Jangan sampai. Mudah-mudahan Al-Qurannya dibaca insya Allah. Amin. Bagi yang sudah beli Al-Quran, alhamdulillah. Bagi yang belum punya Al-Quran di rumah yang isinya 5 tadi, berapa harganya itu? 150.000. Ada yang 100.000. Ini ujung-ujungnya Ustaz Somad nampaknya jualan Quran ini. Nah, saya tidak ada bawa Quran. Saya hanya ingin menyampaikan, saya waktu kecil dulu pindah dari alif-alif, alif di ta, alif di bawah i, alif depan u. Yang hafal berarti sudah tua. Karena anak sekarang bacanya tidak begitu. A, bataba, tatata, sasasa, basaba. Nah, ketika saya selesai alif-alif, pindah ke baca Quran. Zaman saya kecil dulu susah mencari Al-Quran. Maka ketika almarhumah mak saya meninggal, saya telepon percetakan Syamil Al-Quran di Bandung. Assalamualaikum, percetakan Syamil. Waalaikumsalam. Saya mau minta cetak Quran. Berapa biji Pak Ustadz? Saya mau cetak Quran 1000. Berapa biayanya? Gratis Pak Ustadz. Oh, kalau gratis saya minta 2000. Kalau 2000 bayar Pak Ustadz. Kalau gitu cetakkan 5000. Saya cetak Quran 5000. Saya tulis di sampulnya, wakaf untuk almarhumah emak saya Hajah Rohana, cetak 5000. Bagikan ke masjid, surau, langgar, musola, pesantren, anak yatim, fakir miskin, kelompok-kelompok pengajian. Mudah-mudahan mengalir pahalanya untuk orang tua kita semua insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak sudah buat Al-Quran untuk almarhum? Belum Pak Ustaz. Kenapa belum? Belum meninggal. Enggak apa-apa. Belikan Quran 5, 1 di surau, 1 di sekolah, 1 di kantor, 1 di rumah, 1 di panti asuhan. Jangan semuanya hadiah sampai kita nggak punya Quran di rumah. Ibu sudah beli semua, saya sudah bagi semua Pak Ustaz. Saya cetak 100, saya bagi semua. Yang di rumah nggak ada. Karena kita juga perlu membaca Al-Quran. Baca Quran tidak pakai Quran, bahasa Arabnya mustahil. Sekarang Pak Ustadz kami malu bawa Quran, nenteng Quran, bawa Quran payah Pak Ustadz. Mudah, yang nggak mau bawa Quran tinggal buka Play Store. Ada Play Store? Nah, hilang pula Play Store. Nah, tulis. Setelah dapat Play Store, tulis di situ Q-A-R-A-A. Apa bacaannya? Qara'a.
Itu aplikasi punya sahabat kita pengusaha muslim. Hasilnya untuk infak, wakaf, zakat, sodakoh, bagus. Download aplikasi Qiraat, bisa belajar baca Quran dengan baik. Inilah tahap yang pertama, membeli Al-Quran. Naik ke langkah berikutnya, yang di ruang tamu tulis kaligrafi Al-Quran cantik, di masjid buat kaligrafi Al-Quran bagus, di baju tulis Al-Quran jangan ditulis di baju Al-Quran Yasin wal Qur'anil Hakim, masuk ke toilet, ke WC tak bisa. Maka jangan tulis Al-Quran. Tulis Al-Quran di sajadah jangan. Kenapa? Tapak kaki menginjak. Tapi buatlah Al-Quran yang cantik-cantik, yang indah-indah. Mudah-mudahan ketika di ruang tamu ada kaligrafi Al-Quran, masuk tamu melihat, Masya Allah cantiknya kaligrafi. Tahu bisa baca? Enggak. Cantiknya kaligrafi, Masya Allah. Jangan sampai di ruang tamu kita dipajang foto nikah istri walau belum pakai jilbab dulu. Pas tengok, Masya Allah cantiknya bini kau dulu. Kalau bisa foto yang ada di ruang tamu itu cukuplah untuk kita dan istri berdua di kamar. Betul Ibu? Tuh, ibunya udah setuju. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tengok dinding ruang tamu, ingat Al-Quran. Di mobil ada tulisan kaligrafi, Masya Allah ini mobil cantik. Di depannya ada di bawah kaca tasbih dan ayat Al-Quran. Mobilnya baca Quran, mobilnya bertasbih. Yang punya mobil nggak baca Quran. Mudah-mudahan semuanya mengingatkan kita pada Al-Quran. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudau wa rahmah. Allahumma minhu manasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. Itulah enaknya kalau kita baca doa ramai-ramai, yang gak hafal gak ketahuan. Kau hafal tadi yang dibaca Ustaz Somad? Enggak. Terus kenapa macam hafal? Itu namanya lip sync. Masya Allah, nggak apa-apa. Mudah-mudahan yang belum hafal segera hafal. Karena di dalam Allahumma arhamna tadi ada 10 doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudau wa rahmah. Allahumma zakirna minhu manasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. Berapa doa semuanya? 10 doa. Mana tahu ibu bapak wirid yasin, tiba-tiba petugas pembaca doa nggak datang. Jangan cemas, jangan lari malam, langsung baca. Kepada ibu bapak yang bisa baca doa, silakan baca langsung. Mari kita baca bersama-sama. Allah, karena kalau tak sama-sama lupa. Allahumma arhamna bil Qur'an. Selesai itu, selamatlah kita. Saya nggak nyangka kau hafal tadi. Aku kalau sendiri memang gak hafal.
Tapi kalau berjamaah apa? Insya Allah. Itu yang pertama. Tadi janji Ustaz Somad cinta kepada Quran itu berapa? 5. Itu yang pertama. Berikutnya yang kedua. Yang kedua adalah mendengarkan bacaan Al-Quran. Di kamar saya tidak pernah Quran berhenti non-stop pagi, petang, siang, malam. Kalau bahasa kampung kami 24 hours 24 jam nggak pernah non-stop berhenti. Siapa yang ngaji Pak Ustadz? MP3 bisa melalui YouTube. Tapi YouTube Pak Ustadz paketnya habis. Beli speaker Al-Quran. Ini nampaknya Ustadz Somad jual speaker pula. Saya tidak jual speaker Quran. Silakan cari di toko, di mall. Tanya sama Ustadz ke Mas Ali. Kecil speaker Quran 100, 200, 300, 400, 500 ribu. Tinggal colokkan ke listrik. Pilih surat Al-Baqarah. Kalau baru pindah rumah, bagus dengarkan surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Kenapa? Rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, maka setan-setannya sudah lari. Tapi Pak Ustadz sampai sekarang setannya belum lari. Insya Allah lari. Mendengarkan bacaan Al-Quran. Tidak bisa kita baca Quran langsung. Beli Quran, baca sendiri. Alama. Karena nggak pernah mendengar orang baca Quran. Di situ tulisannya alama, padahal bacaannya alif lam mim. Nabi Muhammad bisa baca Quran? Tidak. Lalu kenapa Nabi Muhammad hafal Quran? Mendengar. Bapak pernah menghafal Al-Fatihah? Tidak. Ibu pernah menghafal Qul Huwallah? Tidak. Kenapa kita tidak pernah menghafal tapi bisa ingat? Karena mendengar. Wadduha, alam nasrah, wattini, alhaqumut takasur, wal asri, inna a'tainakal kautsar, al-falaq, an-nas. Kita nggak pernah menghafal, tapi kita hafal. Kenapa? Karena imam di masjid kita ayatnya itu terus. Betul? Dengar sekali, dengar 2 kali, dengar 3 kali. Itulah pentingnya mendengar. Wa idza quri'al Qur'an, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam. Macam masyarakat Gelombang tadi, waktu Quran dibacakan semuanya diam. Kenapa diam? Ketidur. Wa ansitu, diam. Karena ada kadang orang, ada qori baca Quran, dia tahu. Saya sangka kena ruqyah jinnya keluar. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Jadi di rumah Ustadz tak pernah Quran berhenti, tak pernah. Jangan terlalu kuat. Karena kalau suara terlalu kuat, payah kita cerita sama istri kita. Apa? Jangan pula terlalu pelan sampai kita tak dengar surat apa yang dibaca. Tapi carilah yang pertengahan. Wabtaghi baina dzalika sabila. Ibu, mohon maaf, boleh saya tanya? Jangan tersinggung ya. Bapak, saya boleh tanya Pak? Jangan sakit hati ya. Yang sudah punya speaker Quran angkat tangan. Alhamdulillah. Insya Allah selesai ini beli speaker Quran supaya didengarkan Quran. Yang hamil jangan angkat tangan. Bagus mendengarkan Al-Quran. Ketika ibu hamil mendengarkan Quran, ibunya tenang, anaknya tenang. Ibu hamil jangan dibentak-bentak ya Pak. Ibu hamil dibahagiakan hatinya. Kalau bisa cairkan sekarang. Kalau ibunya tenang, anaknya juga tenang. Itu maka Kiai
Pak Kiai, Tuan Guru, ini istri saya hamil. Suruh dengarkan bacaan Quran, suruh baca Quran supaya hatinya tenang. Kata dokter, kalau perempuan stres, anaknya juga di dalam kecerdasan otaknya, psikologisnya terganggu. Tapi kalau dia baca Quran, dia tenang. Saya, Pak Ustadz, kalau dengar baca Quran itu kok ngantuk ya Pak Ustadz? Itu tanda hatinya tenang. Bisa orang tidur kalau hatinya nggak tenang? Nggak bisa. Berarti kalau ada orang tidur itu berarti hatinya tenang. Makanya kalau ada jamaah yang tertidur waktu Ustadz Somad ceramah, pernah Ustadz Somad marah-marah? Nggak pernah. Belum pernah saya selama ceramah marah. Itu kenapa jamaah tertidur? Nggak pernah. Karena kalau ada jamaah tertidur, itu berarti isi ceramah sudah masuk ke dalam lubuk hati. Makin dalam ke dalam hati, makin kuat suaranya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Maka ketika kita mendengarkan Quran, masuk ke telinga, masuk ke jantung, darah jantung naik ke otak, hatinya tenang, otaknya tenang, telinganya tenang. Ibu hamil mendengarkan yang racun, Cinta Satu Malam, Selimut Tetangga, Pulang-pulang Berbadan Dua, itu lagu setan semua. Mudah-mudahan hijrah kita dari Ramadan, di luar Ramadan menjadi lebih baik insya Allah. Semut pun itu tandanya saya manis. Masya Allah. Tadi Ustadz bilang katanya Ustadz Somad itu aslinya lebih ganteng dari yang di TV. Kalau Tuhan menangkap banteng, jangan ditangkap di pagi buta. Kalau ada yang bilang Ustadz Somad ganteng, segeralah periksa mata. Kenapa gitu Pak Ustadz? Karena kalau diperiksa, pas tengok lagi, pasti bukan ganteng, lebih ganteng. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita membeli Quran, mendengarkan bacaan Al-Quran. Ibu, di Gelombang ini ada grup wirid Yasin. Bapak punya grup wirid Yasin? Biasanya ibu-ibu petang Jumat, bapak-bapak malam Jumat biasanya. Pindah dulu waktu saya kecil begitu, ada taktim, ada tahlil. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Itu tanda ada Yasinan. Kalau di tempat yang udah nggak ada, pas dibaca gitu orangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Lanjutkan ibu yasinannya, lanjutkan bapak. Yang belum bisa baca yasin, dengar aja dulu. Pas dikasih surat yasin jangan ditolak, ketahuan kali nggak bisa baca. Ambil aja, nah, gerak-gerakkan aja. Yang penting telinga mendengar. Berawal dari mendengar, lama-lama jadi hafal. Kalau rame-rame, kalau pas sendirian hafalannya hilang juga. Dari mendengar itulah kita menjadi suka dan menjadi cinta. Iklan-iklan di TV itu, kalau pertama kali kita tonton, kita dengar aneh, asing, nggak suka. Tapi lama-lama menjadi suka, karena sering ditengok, sering didengar, sering ditengok, sering didengar, lama-lama jadi
Suka. Macam ibu waktu pertama nikah paksa sama bapak dulu. Saya pertama benci kan ini suami itu Pak Ustaz. Sekarang lebih benci. Sekarang sudah cinta Pak Ustaz. Lama-lama berproses, akhirnya masuk ke telinga, masuk ke hati, masuk ke otak, mendarah daging. Maka proses yang kedua mendengar. Punya handphone, punya earphone, pasangkan, pergi ke kantor, pergi ke pasar, menjaga toko, dengarkan yang baik-baik. Adapun lagu-lagu metal, dangdut, R&B, lagu musik, disco, segala macam, apa yang sering kita dengar, itulah yang akan datang waktu kita nanti sakaratul maut. Waktu kita sendirian di ruang ICU, di rumah sakit, mau mati, demam panas. Di saat tak ada kawan sahabat, suara Quran itu yang akan terngiang di telinga. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Betapa indahnya mati dalam keadaan husnul. Bayangkan orang yang nggak pernah mendengarkan bacaan Quran, di saat terbujur kaku di ruang ICU, suara apa yang terdengar? Mau mati mendengarkan kuntilanak? Mudah-mudahan sedikit semua kita ini mati husnul khatimah. Saya tak ada niat jahat sama ibu, saya tak ada niat jahat sama bapak. Kita tak tahu tak kapan kita mati, betul? Yang tua jangan putus asa. Kenapa? Banyak orang tua tak mati-mati. Yang muda jangan bangga keluar dari rumah sakit, medical check up, sehat walafiat, mati. Habis jogging, mati. Habis makan lontong, mati. 2 kali kunyah, tersangkut leher, mati. Ini kadang kalau udah cerita mati, banyak yang tua jadi takut, stres, depresi. Jangan. Malaikat maut kalau datang, dia nggak pernah nanya akte kelahiran. Tanggal berapa lahirnya? Nggak ada. Sudah sampai, sentakkan yang mati langsung. Semoga kita semuanya husnul khatimah. Mohon maaf, jangan tersinggung. Ini jamaah ini sedang puasa kan? Seperti tidak puasa saya. Ustaz jangan suuzon Pak Ustaz. Jangan-jangan Ustaz Somad yang nggak puasa. Saya boleh nggak puasa. Saya kan musafir. Saya masih puasa. Mudah-mudahan sama-sama kita sampai nanti insya Allah. Amin ya Rabbal. Sampai apa Pak Ustaz? Sampai ke surga bersama kami. Yang pertama beli Quran, yang kedua dengar-dengar dulu bacaannya, yang ketiga belajar. Jangan lupa belajar. Saya dimasukkan emak saya ke rumah mengaji Quran. Nama guru mengajinya Tuk Abdul Rahim, sudah meninggal. Di mana-mana saya pengajian ceramah tabligh akbar, pahalanya mengalir ke guru ngaji saya. Diserahkan emak saya. Tuk Abdul Rahim, ini nama anakku Abdul Somad. Dikasih 1 karung beras. Guru mengaji dulu dikasih beras, dikasih minyak lampu, PLN belum masuk kampung, dikasih rotan ujungnya dibelah 4. Nanti kalau anakku ini jahat, pukul dia. Alhamdulillah Abdul Somad ini dari kecil memang baik. Orang baik gak ngaku Pak Ustaz. Lalu kemudian saya pun mengajilah ke guru. Itulah pakai alif-alif tadi. Namanya Qaidah Baghdadiyah. Jam 6 sore sudah bawa alif-alif, bawa kain sarung, diletakkan di tengkok, pergi mengaji. Balik mengaji, ngajinya nggak dapat, lubang hidung hitam, kayak lampu teflon. Anak sekarang sudah tidak mengalami itu lagi.
Jangan sampai anak kita tidak punya kenangan membaca Al-Quran. Mak saya menyerahkan saya ke Atuk Abdul Rahim. Setelah itu diserahkan lagi namanya ke Pak Ustadz Husni Tamrin. Setelah itu disuruh mengaji kepada Syekh Muhammad Ali. Setelah itu disuruh mengaji kepada Ustadz Armawi Abdurrahman. Setelah itu disuruh lagi ngaji kepada Syekh Azra'i Abdul Raub. Saya khatam pertama kali ke almarhumah emak saya. Emak saya guru mengaji di rumah. Anak-anak tetangga jiran semua datang mengaji ke rumah. Itulah yang saya teruskan sekarang, ada di Ma'had Az-Zahra khusus anak-anak mengaji untuk melanjutkan yang dibuat almarhumah emak saya dulu. Mudah-mudahan pahalanya mengalir sampai hari kiamat, insyaallah. Silakan anak-anak semua datang ngaji baca Quran. Boleh TK, SD, SMP, dari maghrib ke isya, bapak ibu tinggal datang gratis, free, nggak ada iuran. Gunanya untuk apa? Hadiahkan pahala. Maka bapak ibu yang diberikan Allah kelimpahan rezeki, ini nampaknya orang Gelumbang ini kaya. Yang nggak mengaminkan kaya juga. Ini aminnya dalam hati. Kok tadi waktu Sosaman bilang orang Gelumbang kaya, kok nggak bilang amin? Aku udah kaya tadi. Jadi aminnya di dalamnya. Mudah-mudahan rezekinya berkah, insya Allah. Syukur-syukur dibuatkan rumah Quran. Rumah Quran. Anak-anak dari asar sampai ke maghrib datang nyetorkan hafalan Quran. Dari maghrib ke isya ngaji Al-Quran. Ibu-ibu sore Jumat, bapak-bapak malam Jumat. Bagus apa tak bagus? Bagus. Kerjasama dengan Bapak Babinsa sama Bapak Polisi Babin Kamtipmas. Karena kalau kita yang nyuruh payah, apalagi kalau ibu nyuruh bapak, oh payah, betul kan bu? Tapi kalau kerjasama sama Bapak Babinsa, cabutnya besok. Ngaji. Apa guna pistol kalau nggak pernah dipakai? Betul. Pistol gusi nggak pernah dipakai. Mumpung masih ada seragam, mumpung masih ada pistol, pakai untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Takbir. Jadi kalau saya takbir berarti ceramah udah 30 menit. Tadi kan saya mulai jam 5 kurang 15. Sekarang 5 lewat 15. Jadi saya ini walaupun nggak ngeliat jam, saya udah tahu bahwa saya udah berdiri setengah jam. Itu kalau saya takbir begitu, dari bunyi takbirnya tadi, dari bunyi kuatnya Allah Akbarnya itu, kalau saya lihat itu tahan kira-kira 1 jam lagi. Bapak tahan? Ibu sanggup? Aku udah tahan. Saya tadi habis makan sahur, sholat subuh, langsung ke airport. Dari airport Pekanbaru ke Batam, dari Batam langsung ke Palembang. Dari Palembang langsung ke Pondok Pesantren Al Asmaul Husna, pimpinan Kiai Haji Kemas Muhammad Ali. Ustadz Kemas Ali ini sahabat kami, beliau alumni Pondok Pesantren Wali Songo, Jawa Timur, Ngabar, dekat dari Ponorogo, Gontor. Beliau tamat pesantren, kuliah, ustadz, terkenal, masyhur, tapi dia tidak ingin hanya masyhur di langit. Dia ingin juga membumi, maka dia bangun Pondok Pesantren Al Asmaul Husna. Daftarkan anak Anda segera ke Pondok Pesantren Al Asmaul Husna. Hubungi nomor kontak berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Tadi saya tidur istirahat 1 jam. Dibangunkan Ustadz Kemas Ali. Bangun. Saya sangka sudah maghrib. Rupanya belum. Kemana kita? Langsung kita ke halaman Koramil. Masya Allah. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan bawa ibu hamil. Sudah lama saya tausiah, baru ini di halaman Koramil. Keluar beritanya, polisi menyerang kantor Koramil. Maksudnya Pak Ustadz, yang jadi qori baca Qur'annya polisi. Belum tepuk tangan dilanjutkan. Itu tadi memang betul polisi asli.
bukan pemain naturalisasi, bukan Polri yang menjahitkan baju polisi. Ini untuk lebih meyakinkan. Pulang ibu nanti ke rumah, ibu-ibu BKMT yang pakai biru ini, badan kontak majelis taklim, ibu-ibu yang hijau pucuk pisang, Masya Allah, pulang sampai ke rumah ditanya sama bapak, gimana tadi? Ustaz Somad itu biasa aja. Terus yang luar biasa, Polrinya Pak, polisi Pak, yang biasa menilang kau di jalan itu Pak. Rupanya baca Qurannya Pak, luar biasa. Polisi aja baca Qurannya mantap Pak, kau baru jadi security. Mohon maaf Pak, security. Jangan, ada orang. Saudara yang dimuliakan Allah, hai abang Satpol PP, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita doakan ke depan polisi hafal Quran, amin. Tentara hafal Quran, amin. Panglima hafal Quran, amin. Kalau sudah generasi ini Qurani, maka insya Allah Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun. Tapi jangan sangka mentang-mentang Pak polisi hafal Quran bisa kalian rayu nanti pas razia. Nah, tengok Pak polisi, mana SNK BPKB? Yasin wal Qur'anil Hakim. Apa kata Pak polisi? Quran tetap Quran, tilang tetap tilang. Saudara yang dimuliakan Allah, saya sebagai ustadz menengok berseragam polisi baca Quran, qori suaranya, makharijul hurufnya, saya dari lubuk hati paling dalam mengatakan ini sedang puasa. Saya bangga menengok polisi jadi orang. Ibu bangga, bapak bangga, Pak kameramen ada direkam tadi. Ada direkam? Ada. Tolong kasihkan ke panitia, kita mau upload ke channel Ustadz Abdul Somad Official. Supaya nanti tinggal cari di Google, supaya untuk ngasih motivasi ke anak yang malas baca Quran. Dulu kita kan waktu kecil kan gitu, cepat tidur, nanti tangkap polisi. Nanti anak juga gitu, baca Quran, ngaji, nanti mau nih bawa polisi, ngaji. Setuju tak setuju? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi belajar. Yang pertama beli Quran, yang kedua mendengar, yang ketiga belajar. Non mati berjumpa dengan qab min qab qalqalah qab likum la'allakum tattaqun. Qul di dalam dia, qul huwallah, kalau pakai qaf, qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa, pakai qaf, qul. Tapi kalau pakai kaf, qul huwallah, makanlah Allah itu. Tengok, suruhnya pula makan Tuhan. Maka kita betulkan bacaan Quran. Rubbana lil Quran wal Quranu yal'anuh. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat Quran. Kenapa baca Quran dilaknat Quran? Karena bacaannya tak betul. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya tak pernah salah baca Quran. Kenapa? Tak pernah baca Quran. Lebih baik pernah salah karena pernah baca daripada tak pernah salah karena tak pernah baca. Bapak bertanggung jawab terhadap bacaan Quran istri, bertanggung jawab terhadap bacaan Quran anak. Ingatkah Bapak kapan terakhir kali mengajarkan anak baca Quran? Jangan jawab, jawab aja dari lubuk hati yang paling dalam. La za ja lo, ada 4. La za ja Allah. Sa pun begitu juga. Ada sa, ada ta, ada sya, ada so. Itu tak ada dalam bahasa Melayu, tak ada dalam bahasa kita. Bahasa kita ini mau sa, mau sya, mau so, nama. Siapa yang ceramah tadi? Ustaz Somad. Bukan berarti mentang-mentang udah belajar ngaji semua jadi syin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang pertama, marilah kita berselawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Al-Ustaz Abdul Somad. Ada ta, ada sa, ada sya, ada so, ada ha, Ada ha. Bismillahi. Diletakkan telunjuk di dada bergetar. Ha. Tapi kalau ha tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau belajar tahsin jangan bulan puasa. Dua gendangnya. Kalau tak murid itu pingsan, guru itu pingsan. Apa tadi Ustaz? Ha. Apa tadi? Makanya tadarusnya malam, membaca Al-Quran, belajar ke guru, jangan malu. S1 22 tahun, S2 25 tahun, S3 27 tahun, itu pendidikan barat, pendidikan Islam. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, belajar dari buayan sampai ke liang lahat. Jangan malu, jangan kecil hati. Saya ketemu dengan Bapak Direktur di Jakarta, pejabat, pulang haji umur 60 tahun, baru belajar Al-Quran. Jangan malu Bu, jangan malu Pak. Walaupun kalau udah agak tua memang terkendala beberapa huruf. huruf za, letakkan ujung lidah di ujung gigi. Za. Permisi Pak Ustadz, kemana? Gigi tinggal di rumah. Ustadz Somad, janganlah ngomong gitu, sakit hati kami Pak Ustadz. Kunci mendengar pengajian ceramah Ustadz Somad kuncinya satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Ada bapak ibu yang tersinggung? Takut semua orang ini mati. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Belajar yang pertama dipelajari adalah Al-Fatihah. La sholata, tak sah sholat. La sholata, tidak sah sholat liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Kalau fatihahnya tak betul, maka sholatnya apa pula betul? Kalau fatihahnya tak betul, maka sholatnya batal. Makanya betulkan Al-Fatihah. Imam bertanggung jawab. Al-imamu junnah. Imam bertanggung jawab terhadap bacaan-bacaan makmum. Makanya imam itu mesti lulus fit and proper test. Imam makmum ini kan ikut imam semua, betul kan Pak? Coba kita perhatikan. Sekarang makmum imamnya imam slow. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.